Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Media Belajar Indonesia. Kali ini kita bakal bahas soal dan juga pembahasan tes wawasan kebangsaan untuk tes CPNS maupun tes sekolah kedinasan dan juga BPPK untuk SKD ya, seleksi kompetensi dasar. Di sini adalah kita khusus mengenai Undang-Undang Dasar, yaitu ini adalah latihan soal 3. Oke, kita mulai aja. Soal pertama, di bawah ini ialah kesepakatan dasar dalam melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 45 kecuali A. Tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ya, pembukaan sifatnya abadi, nggak boleh dirubah. Kayak gitu, ini ada di dalam pidato Soekarno. B. Masa jabatan presiden diubah. Dia jawabnya kecuali. Ya nggak, masa presiden. Presiden dulu tuh Insinyur Soekarno 21 tahun. Kalau misalnya siapa yang kedua? Ya, Soeharto adalah 32 tahun. Apakah masa jabatannya diubah? Kita lihat yang C. Mempertegas sistem presidensil. Atau D. Penjelasan Undang-Undang Dasar 45 dimasukkan ke batang tubuh. Iya, ini yang benar ya. Karena Undang-Undang Dasar itu sekarang nggak ada penjelasan, hanya pembukaan dan pasal-pasal. Tetap mempertahankan NKRI, iya. Jadi yang sisa ada yang B dan C. Kita lihat di sini. Ada kesepakatan dasar berkaitan dengan perubahan Undang-Undang Dasar 45, yaitu yang pertama, tidak mengubah pembukaan. Ada di poin A. Tetap mempertahankan NKRI. Poin E. Mempertegas sistem pemerintah presidensil. Poin C. Nah, dari sini kita ketemu jawabannya adalah yang B. Masa jabatan dirubah. Masa jabatan presiden. Jadi, kalau misalnya kamu lihat dulu presiden kita jabatannya lebih dari 10 tahun, itu tuh yang salah adalah waktu itu gitu. Oknumnya kayak gitu. Atau aturannya. Intinya kalau misalnya di aturan, di dalam Undang-Undang Dasar yang namanya presiden itu dipilih per periode. Satu periodenya 5 tahun dan maksimal satu orang itu menjabat maksimal 2 periode. Contoh yang benar itu adalah ketika zamannya SBY, Susilo Bambang Yudhoyono 2 periode sebagai presiden dan Yusuf Kala 2 periode sebagai wakil presiden. Mereka nggak boleh nyalon lagi. Oke, 2. Yang tidak termasuk hasil sidang PPKI yang kedua pada 19 Agustus 45 adalah A. Menetapkan wilayah Indonesia jadi 8 provinsi, B. Menetapkan 12 departemen, C. Dibentuk PNI, enggak ya. PNI ini ketika Insinyur Soekarno masih muda kayak gitu. PNI itu 1927 kalau tidak salah. Koreksi kalau saya salah. PNI, PKI, dan Perhimpunan Indonesia itu 1920-an semuanya. D. Mengusulkan dibentuknya tentara kebangsaan untuk pembentukan komite nasional di setiap provinsi. Ini isi sidang PPKI, apakah isi sidang PPKI kedua atau bukan? Kita dicek di sini. Hasil sidang PPKI kedua itu hanya 2, ya. Untuk pemerintah daerah ada 8, Sumatera, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Borneo, Sunda Kecil, Nusantara dan Maluku, dan juga membentuk 12 kementerian atau departemen bersama menterinya. Jadi yang bukan adalah, dia kan mintanya yang tidak termasuk C, D, E, ini bukan. Opsinya ada 3 jawaban, dan kalau kamu tes itu menggunakan CAT, nggak mungkin jawabannya ada 3. Kamu bisa bold 3-3-nya nggak bisa. Pilih yang ajatnya nongol duluan. Karena ini C, D, E, berarti kita pilih C. Oke? Itu saran dari saya. Dan biasanya kuncinya seperti itu. Soal nomor 3. Teks-teks yang termuat dalam konstitusi yang kemudian dikenal sebagai Undang-Undang Dasar adalah hasil perumusan apa yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Keberadaan konstitusi dalam negara pada prinsipnya ialah konstitusi itu aturan tertulis. A. Membatasi kekuasaan pemerintah, ya enggak?
B. Memberikan kekuasaan tak terbatas pada pemerintah? Enggak, konstitusi. C. Jaminan atas kewajiban politik? Enggak. Konstitusi itu sama dengan undang-undang dasar loh, kayak gitu. D. Kekuasaan parlemen di atas lembaga hukum? No. Kekuasaan hukum di atas parlemen? Enggak, setara semuanya. Berarti keberadaan konstitusi itu prinsipnya adalah membatasi kekuasaan pemerintah. Kenapa? Karena pemerintahan kita dulu adalah nama kekuasaannya kekuasaan tidak terbatas. Tidak tak terbatas. Sekarang ya terbatas gitu. Jadi kalau presiden ya presiden aja. Kerjaannya itu diatur dengan jelas. Kalau MPR aja, kalau DPR aja. Kalaupun melibatkan lembaga atau pemerintah lainnya, itu sebagai pertimbangan atau persetujuan kayak gitu. Bukan ikut bertanggung jawab atas tugasnya. Jadi setiap masing-masing lembaga negara itu punya tugas sebagai pemerintahan. Oke. 4. Presiden memberi gerasi rehabilitasi pertimbangan MA dan Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan pertimbangan DPR. Itu merupakan isi dari pasal gerasi rehabilitasi. Sering banget ya keluar waktu itu. Nih, amnesti, rehabilitasi, abolisi, dan gerasi itu merupakan kewenangan Presiden dengan memperhatikan pertimbangan MA atau DPR. Ini diatur dalam pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar 45. Jadi jawabannya yang B. Oke. Kalau kamu hafal Undang-Undang Dasar, kalau ngomongin presiden tuh pasal 4 sampai pasal 16. Kalau kamu jawab 17 itu jelas salah. 17 itu tentang kementerian, nggak ngomongin presiden. Oke. 16 Dewan Pertimbangan Presiden, kayak gitu. Dan yang lainnya tentang presiden. Next, nomor 5. Konstitusi Indonesia yang dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 45 dalam konteks klasifikasi konstitusi adalah konstitusi yang A. Tertulis, fleksibel, solid, tidak tertulis. Ingat, konstitusi itu syarat awalnya tuh tertulis, ya. Hukum tertulis. Kalau tidak tertulis itu namanya konvensi. Jadi kalau jawab di sini tidak tertulis, itu pasti salah. Yang B salah, yang D juga salah. Oke, kita lihat nih. Berdasarkan klasifikasi konstitusi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa konstitusi tertulis dalam arti dituangkan dalam dokumen, konstitusi rigid, konstitusi berderajat tinggi, konstitusi kesatuan yang terakhir termasuk konstitusi yang menganut sistem pemerintah campuran. Rigid itu masuk, ya. Berarti yang solid salah. Jadi jawabannya yang C, tertulis, fleksibel. Fleksibel tuh bisa menyesuaikan diri. Terbukti konstitusi kita kalau nggak sesuai sama zaman, diamandemen atau dirubah. Jadi jawabannya C. 6. Menurut pasal 20A ayat 1 Undang-Undang 45, DPR memiliki 3 fungsi, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Berikut yang bukan merupakan hak yang dimiliki oleh DPR. Diatur dalam pasal 20A ayat 2 adalah A. Hak interpelasi, B. Hak angket, C. Hak menyatakan pendapat. Hak DPR itu ada 2 ayat ya, 20A ayat 2 dan 20A ayat 3 kayak gitu. Masing-masing tuh ada 3 hak. Ini jawabannya kalau interpelasi pernah dengar? Interpelasi itu merupakan meminta keterangan kepada pemerintah. Misalnya pemerintahnya buat kebijakan, contoh kayak kebijakan teks amnesti. DPR tuh berhak kok mempertanyakan itu manfaat ke negara apa, ke rakyat apa, boleh mempertanyakan hal-hal kayak gitu. Hak angket adalah mengadakan penyelidikan tentang masalah tertentu, kayak gitu. Dan juga hak menyatakan pendapat. Kalau menyatakan pendapat pasti nggak asing gitu. Kalau DPR sering ngomong di media, itu bukan karena dia cerewet, tapi karena dia memang punya hak, yaitu menyatakan pendapat, kayak gitu, tentang apapun. Biasanya adalah hal-hal yang lagi menyangkut negara yang lagi kayak gitu. Hak angket mengadakan penyelidikan tuh seperti apa sih? Seperti misalnya kasus korupsi ektp. DPR tuh ngebuat hak angket kayak gitu untuk mengadakan penyelidikan korupsi ektp tersebut. Tapi yang saya nggak tahu kelanjutan hak angket itu gimana kayak gitu.
Dulu juga pernah ada kasus, ada yang meninggal di Bali, dibunuh ibu tirinya, nama anak tersebut Anjeli, dan DPR berangkat ke sana. Itu adalah tugas mereka karena mereka memiliki hak angket kayak gitu, mengadakan penyelidikan. Jadi jawabannya adalah yang mana? Kalau tiga-tiganya benar, tapi diperhatiin di sini yang ditanya yang bukan. Padahal ini benar. A, B, C benar, berarti dia benar. Kalau yang bukan berarti yang E. Oke? Jangan terjebak dengan kata-kata bukan. Tahun 2019 itu banyak keluar. Kita ke soal nomor 7. Manakah fakta amandemen undang-undang berikut yang tidak tepat? Amandemen 1, nggak usah dibaca pasalnya. Amandemen 2, amandemen 3, amandemen 4, amandemen 5. Saya jelasin di sini. Amandemen itu hanya terdiri dari 4. Ya, 1, 2, 3, 4. Amandemen itu tahunnya urutan, meskipun di sini nggak ditulis. Amandemen terjadi setelah lengsernya Soeharto. Jadi 98 kan yang lengser. Amandemen 1 99, amandemen 2 2000, amandemen 3 2001, amandemen 4 2002. Jadi yang nggak ada tuh ya jelas amandemen 5 gitu, belum terjadi meskipun kita nggak baca ininya. Oke? Kita ke nomor 8. Sejak tahun 99 MPR telah mengadakan perubahan atau amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 4 kali. Berikut ini yang bukan dasar pemikiran melatar belakangi yang dilakukan perubahan. Mirip ya sama yang tadi. Yang A, undang-undang memberikan kekuasaan yang sangat besar pada presiden yang meliputi kekuasaan eksekutif dan legislatif, khususnya dalam membentuk undang-undang, benar. B, Undang-Undang Dasar 45 mengandung pasal-pasal yang terlalu fleksibel sehingga menimbulkan multitafsir, iya. C, kedudukan penjelasan Undang-Undang 45 seringkali diperlakukan dan mempunyai kekuatan hukum seperti pasal-pasal atau batang tubuh. Enggak ya, yang namanya penjelasan hanya penjelasan. Yang punya kekuatan itu pembukaan sama yang namanya ada pasal, ada angkanya. D, jawaban A dan B benar. Ini udah diceklisin, berarti jawabannya D. A dan B benar, C-nya salah. Oke? Nomor 9. Sesuai dengan pasal 24A Undang-Undang 45 yang merupakan wewenang yang dimiliki Mahkamah Agung ialah Mahkamah Agung. A, membubarkan partai politik. Ini adalah wewenangnya MK, bukan Mahkamah Agung. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar sama. Undang-Undang Dasar kan konstitusi, berarti ini MK. Oke. C, mengadili pada tingkat kasasi. Tingkat kasasi dan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Tadi saya bilang kalau MA itu ada tingkatannya. Mungkinkah ini? D, memutus sengketa kewenangan lembaga negara. Ini adalah tugasnya MK. Dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilu itu juga tugasnya MK. Ini yang mana sih? Ini yang kemarin di sidang ada laporan dari pendukung Prabowo bahwa tidak setuju dengan hasil, katanya Jokowinya curang, makanya diputusin dalam perselisihan. Itu yang ngadain sidangnya siapa? MK. Oke. Nih, dasarnya adalah 24A. MA itu berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang ya, terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Jadi jawabannya yang C. 10. Kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang 45 sebelum amandemen berada pada A, Presiden, B, MK, C, Mahkamah Syariah, D, Mahkamah Agung, atau E, Komisi Yudisial. Kata kuncinya adalah sebelum amandemen. Sebelum amandemen kita nggak punya KE, kita nggak punya MA, punya MA, sorry. Sebelum amandemen
itu kita nggak punya mahkamah syariah, kita nggak punya mahkamah konstitusi. Terus kekuasaan ada di tangan siapa? Ada di tangan yang berkuasa di negara ini, yaitu presiden. Jadi jawabannya A. Udah, sekian dulu. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Nantikan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.